UMD yang ada. Ya kami harapkan kita sebagai warga masyarakat Jawa Timur ikut andil dalam hal pengawasan. Mengawasi terkait bagaimana KRJ UMD itu maksimal atau tidak. Terus aset-aset pemerintah daerah yang ada di daerahmu itu menurut saya mana yang dipakai dimanfaatkan orang lain. Perban, dengan perban itu yang dulu ada tulisan Kasa Husada itu, perban master atau tulisan saja untuk operasi itu juga punyanya perusahaan provinsi Jawa Timur. Loh, kan harusnya survive kan sektor kesehatan. Alhamdulillah merugi. Astaga. Ikut alhamdulillah untuk mengawasi dan juga ikut masuk di BUMD. Tapi ingat tidak perlu menjadi pejabat dulu. Iya. Untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Timur bagi kemasyarakatan Jawa Timur dan juga kabupaten-kabupaten dan sekitarnya. Tetap awasi dan juga tetap kritis, tapi niat satu, inginnya adalah bagaimana ekonomi di Jawa Timur dengan kita ikut andil semakin meningkat. Selamat datang di podcast Suara Rakyat Empower. Kali ini sama saya Panhar, dan bahasan Panhar kali ini itu bukan sih, tapi jarang akan muncul di FYP kamu di TikTok. Kenapa? Karena Panhar sudah sama Gus Atoila nih, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Kita bakal bahasnya bukan yang ada di FYP dong. Ini yang ada di FYP. Harus kita FYP kan, karena bahasanya itu penting sebenarnya. Bahasanya adalah PAD, 3 kata. PAD. Udah pada tahu belum kamu PAD itu apa? Aku juga bingung. Tanya langsung aja sama Pak Karya. Gimana Gus Atoila, kalau kita bicara PAD itu sebenarnya apa sih PAD itu? PAD itu singkatan dari pendapatan asli daerah. Paling mudah itu adalah provinsi. Di wilayahnya provinsi ini mengumpulkan uang-uang yang ada di daerah. Itu menjadi pendapatan asli daerah. Jadi itu paling mudah seperti itu PAD. Jadi hasil dari pajak daerah. Hasil dari yang sewa asetnya pemerintah, penggunaan lahan pemerintah, aset pemerintah, terus pembayaran pajak dan lain-lain, itulah merupakan pendapatan asli daerah. Yang ada di wilayahnya, uang yang masuk ke daerah, ini merupakan PAD. Jadi kayak kita bayar pajak. Kalau pemerintah provinsi saya pajak kendaraan bermotor gitu ya. Atau habis gitu saya pinjam Jatimexo buat konser gitu kan? Bener ya? Itu BUMD, Jatimexo BUMD. Jatuhnya berarti ini cuma sama sumbernya, cuma beda jalur gitu ya? Beda jalur. Jadi selain pajak ada juga pendapatan dari BUMD juga. Ada juga BUMD, ada juga dari perpajakan BKB, ada pajak-pajak restoran, distribusi parkir, distribusi wisata dan lain-lain. Terus pengaruhnya buat kehidupan sehari-hari saya apa Gus PAD ini? Itu kan saya nggak tahu apakah PAD itu ada dampak langsung ke kehidupan saya gitu kan? Jangan belum merasakan. Belum. Gimana? Ini pertanyaan ini pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Ada warganya yang nggak bisa merasakan. Memang dampaknya apa? Kalau kita bicara PAD itu apa dampaknya, Gus? Dengan PAD ini, penggunaan PAD ada di Provinsi Jawa Timur ini digunakan untuk yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ya. Yang kemarin paling kita bahas terkait UMKM itu salah satunya pelatihan itu PAD. Itu terutama dalam hal terkait dengan untuk peningkatan kualitas kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Itu juga terkait pendidikan. Sekolah gratis misalnya. Terus pembangunan sekolah-sekolah baik itu pembangunan sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta Jawa Timur. Kalau Jawa Timur banyak SMK dan juga terkait dengan jalan. Kalau gitu kerasa kok Gus. Kalau gitu kerasa ya. Kerasa. Kadang-kadang ada berlubang-lubang itu. Itu kalau dia bagus gitu kan berarti PAD-nya optimal. Kalau gitu kerasa Gus. Nggak kerasa. Nggak ternyata kerasa. Cuma ternyata selama ini padahal nggak tahu aja gitu. Iya. Yang apa yang ada di Jawa Timur ini terkait dengan guru itu berefek pada pemberdayaan baik itu pemberdayaan
masyarakat ataupun perekonomian ataupun jalan untuk bangunan dan jalan itu berasal dari PAD. Oke, kalau begitu otomatis ketika PAD Jawa Timur itu tinggi, sektor pendidikan, kesehatan, jalan rusak beres berarti lebih bisa mandiri. Lebih bisa mandiri Dan tentunya itu akan juga lebih banyak tidak tergantung terhadap dana atau bantuan dari perusahaan. Semakin PAD pendapatan suatu daerah seperti Jawa Timur itu meningkat, tentunya itu akan juga untuk kesejahteraan baik pembangunan jalan itu juga akan semakin mudah dirasakan. Nggak perlu tunggu-tungguan gitu ya. Nggak perlu tunggu katakanlah bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan. Iya, karena tadi kita sudah tinggi. Memang PAD kita berapa untuk provinsi Jawa Timur per saat ini ya? PAD kita itu per 2024 kemarin kurang lebih sekitar 19-an, 19-20 T. 19-20 T. APBD kita anggaran belanjanya berapa? APBD itu PAD. Iya, itu PAD. Nah, ditambah dengan dari dana dari bantuan dari usaha, alokasi itu sekitar di tahun 2024 itu ada sekitar 29. Untuk berarti kita belum mampu mencukupi kebutuhan kita sendiri secara tidak langsung gitu ya, belum tentu belum bisa mandiri gitu kan. Kok bisa? Tantangannya apa nih supaya PAD kita bisa dinaikkan nggak sih? Tapi itu sebenarnya harus ya? Harus bisa. Terutama kalau terkait dengan pajak, restribusi dan berhubungan dengan distribusi parkir atau restoran itu kan sudah berjalan dengan sendirinya gitu. Ya, otomatis itu tergantung juga terkait dengan kepatuhan seseorang, terus bagaimana juga kemudahan dalam membayar dan kepatuhan kita sebagai warga Jawa Timur negara untuk membayar. Yang paling menjadi prioritas dorongan kita itu adalah BUMD yang ada di Jawa Timur, yang dimiliki oleh Jawa Timur. Jawa Timur itu punya peluang yang besar untuk menjadi atau meningkatkan menjadi pemasukan terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Itu harusnya bisa jadi sisi yang menguatkan PAD kita, tapi belum optimal. Bisa menaikkan, menambah benar PAD. Berarti belum optimal ini, Gus? Sangat kurang optimal menurut saya. Kok bisa? Iya. BUMD di Jawa Timur itu yang banyak PAD-nya, PAD itu hanya Bank Jatim Mas, sama Bank BPR, yang pertama Bank Jatim. Yang perbankan aja berarti dong kalau kayak gini. Kita itu di Jawa Timur ada BUMD 72 lah, katakanlah 2 optimal. Yang 20 itu juga ada 20 lebih anak perusahaan. Yang lainnya belum optimal ya, belum optimal. Kok bisa? Masalah mereka apa rata-rata besar lah? Ya, masalahnya kalau kita lihat terkait dengan pengelolaan. Kalau masing-masing BUMD beda-beda nih. BUMD ada permasalahan tersendiri. Pasti ada masalah tersendiri yang harus diperbaiki antara sumber daya manusianya yang menjadi direktur atau direksi di perusahaan BUMD itu, dan juga terkait juga manajemen profesional kadernya itu ada beberapa BUMD beda-beda. Punya masalahnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri yang sangat bisa untuk diperbaiki. Berarti kalau kita bicara rencana untuk optimalisasi PAD supaya PAD-nya lebih naik lagi gitu kan, bertambah lagi, masyarakat reguler kayak Vandar ini bisa bantu apa, Gus? Menurut saya bagi masyarakat muda ya, Jawa Timur itu, Jawa Timur dan kabupaten dan kota itu punya BUMD yang ada. Ya, kami harapkan kita sebagai warga masyarakat Jawa Timur ikut andil dalam hal pengawasan. Mengawasi terkait bagaimana KRJ BUMD itu maksimal atau tidak. Terus aset-aset pemerintah daerah yang ada di daerahmu itu menurut saya mana yang dimanfaatkan orang lain, mana yang dimanfaatkan. Bagaimana untuk manfaat itu kurang ada. Kalau di BUMD kan pasti di KSO kan, tapi kalau pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintahan daerah kabupaten provinsi itu pemerintahnya bisa dijawakan. Itu peran kita untuk mengawasi itu, karena apa? Karena penyangkatan tadi PAD itu dari hasil pajak
bagi pajak kita yang ada, tentunya kita wajib dong menguasai penggunaannya. Itu dia loh, kadang luputnya kita di situ karena bisa jadi ini kalau di kasus saya pribadi nih Gus ya, saya nggak tahu ngawasinya gimana, lapornya gimana. Jadi gimana saya bisa terlibat kalau saya serba nggak tahu kayak gini Gus? Iya kan, bingung juga lo mau bantu tapi aku ya nggak ngerti aku kudu piye Gus. Mohon pencerahannya. Langsung aja disampaikan, menyampaikan di lewat langsung pengaduan bisa, tapi langsung di wakil-wakil anggota DPRD yang ada itu bisa disampaikan. Itu anjurannya, terutama anak-anak muda yang mau ikut dan sudah paham terkait sangat tahu terkait bagaimana digitalisasi, bisa ikut andil untuk masuk di BUMD Jawa Timur. Monggo sebagai magang, monggo sebagai tenaga profesional di situ, monggo. Ini ini penting untuk anak muda untuk ada di Indo yang di daerah kampung maupun di provinsi. Ini menarik sih penjelasan dari Gus Atwel ini. Padahal jadi punya banyak pertanyaan karena nggak nyangka ternyata badan usaha milik daerah itu jadi salah satu hal yang bisa mengoptimalkan PAD ya Gus ya. Kamu jangan kemana-mana deh Bapak. Kamu stay terus, kamu lihat episode ini tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat, Emor masih sama Panar dan juga Gus Atwel. Terakhir kita bahas soal BUMD nih guys. Pas, kenapa? Karena banyak selentingan yang Panar dengar dari teman-teman. Kalau kita bicara BUMD, nggak jelas ini rekrutmennya kapan. Jadi isinya itu ya mau tidak berani berbicara negatif gitu kan, tapi susah untuk tidak berpikiran negatif gitu ya. Jangan itu isinya keluarga masih kan, masih ya titipan kan jatuhnya tidak tim sukses gitu kan. Aku mau ngomong gitu gak sama tuh tapi memang itu sayangnya fakta yang banyak terjadi gitu kan. Kalau kayak gitu gimana Gus? Kan jadinya dia tidak optimal dong peran strategis mereka BUMD untuk bisa jadi salah satu poin optimalisasi PAD ya nggak bisa gimana Gus? Kalau ada sebenarnya kalau BUMD itu yang kita harapkan itu sebenarnya BUMD dengan adanya saat ini itu supaya bisa mengoptimalkan kinerja tentunya harus orang-orang yang profesional, harus yang profesor sesuai bidangnya. Dan juga transparansi, itu dia transparansi terkait pengelolaan BUMD itu terbuka dan juga bisa juga membuka info sebenarnya di lowongan. Kalau juga terbuka di khalayak lebih umum Jawa Timur itu supaya bisa ikut andil terutama anak dasar. Harusnya demikian gitu kan. Harusnya demikian. Itu dia. Sebenarnya kalau umpamanya ya seperti anggapan yang ada seperti itu tim sukses atau apapun. Kalau punya keahlian itu monggo deh. Gak apa-apa. Kalau keahlian itu monggo. Oh iya. Tapi kan nggak punya keahlian ini kan juga janganlah sadarilah kamu itu harusnya mendukung bukan menjadi beban. Iya. Yang belumnya mendukung kan harus mendukung, jangan menjadi beban. Jangan malah gandoli gitu kan. Ya. Oke. Support. Jadi memang kalau sebenarnya kalau antara itu mau tim sukses atau apapun, saya kira kalau punya keahlian di bidang itu dan keinginan untuk ada rasa memiliki tanggung jawab bahwa perusahaan ini seperti adalah merupakan tanggung jawab perusahaanku, walaupun penyertaan modalnya bukan dari aku tapi dari pemerintah, tapi ada tanggung jawab untuk bisa membesarkan BUMD ini sehingga bisa bermanfaat PAD ke Mintabak Jawa Timur. Harus maksudnya gitu. Iya. Bila PAD lebih masuk ke PAD ke Provinsi Jawa Timur, jadi ini akan manfaatnya kepada balik lagi kan kita juga gitu. Sebenarnya kan anak muda banyak ya di Jawa Timur. Cuman mereka mau masuk ke BUMD-nya kadang nggak tahu. Atau jangan-jangan ini kita cuma negatif thinking nih, jangan-jangan sebenarnya BUMD di Jawa Timur sudah untuk rekrutmennya terbuka, fair. Pripun Gus Atwel dari data yang panjenengan pegang. BUMD Jawa Timur itu ada yang membuka fair. Oh, ada yang membuka fair. Iya. Fair. Ada yang sudah terbuka semuanya berurutan, tapi memang perlu kurang sosialisasi, Mas. Saya kira kurang sosialisasi bahwa ini ada berurutan. Itu kurang atau sengaja dibuat begitu? Ngapunten. Nah, sengaja atau tidak?
Itu hal yang sensitif ini. Iya kan, kadang kita mikirnya kayak gini loh. Apakah sebuah pengumuman ini kalau saya kasus contohnya adalah pas kuliah deh. Terus biar gak kesannya menuduh, pas kuliah itu kan ada beasiswa. Ada kelakuan beberapa teman-teman Panhar, oknum teman-teman Panhar gitu kan. Ini gak disebar supaya teman-temannya aja yang daftar. Nah kan jangan sampai lah bro. Jangan sampai. Saya kira jangan sampai berarti kalau sampai terjadi seperti itu kan nemenin. Nah, jenengan. Betul. Kalau kamu nemu yang kayak begitu ya Mawar, kamu tulis aja di kolom komentar dan laporkan. Nah, langsung tak sampaikan ke pusat lah. Dan kita inginkan selalu waktu kita hearing dengan BUMD terkait dengan tenaga kerja, maksudnya membantu pegawai-pegawainya. Kalau itu mempunyai semangat, punya potensi untuk meningkatkan, punya ide untuk meningkatkan, pertahankan. Kalau tidak, ya cari lagi. Jangan ragu. Dan anak muda Indonesia di Jawa Timur itu sangat tinggi untuk ikut andil di wasit. Iya, cuman kesempatannya kadang belum dapat gitu kan. Iya. Jadi ya kalau kamu nemu Empower ada rekrutmen yang ya dimainin soal BUMD, lapor aja ya. Lapor aja udah, terus kolom komentar nanti tak sampaikan atau langsung ke sosmednya Gus Atela juga nggak apa-apa gitu kan. Terbaik. Tapi kalau sekarang pada geser ke performanya nih Gus. Performa BUMD. Tadi kan sempat disinggung dari 7 BUMD dan 20-an lebih anak perusahaan BUMD. Yang oke cuma 2. Iya kan? Yang oke cuma 2. Kok bisa data secara makronya pripun ini? Yang lainnya itu nggak jalan, stagnan, atau malah decline rugi gitu. Iya, ini juga harus perlu diketahui karena supaya bisa menjadi introspeksi. Ya, introspeksi juga bagi anak-anak muda ya, harapan tetap untuk mengawasi kinerja BUMD Jawa Timur, terutama juga kinerja BUMD di daerah jenengan kabupaten kota juga punya BUMD. Saya harapkan tetap di Jawa Timur sendiri berisi tadi. Jawa Timur itu PAD dari BUMD itu hanya 2% Mas. Dari 20-an tadi 2%. Ya, 2%. 2M. 2%, 2T. Dari banyak? Dari 20 triliunan PAD 2%. Ya kurang lebih apa ya? Enggak sampai paling Mas. Enggak sampai. Masih kalau kita kejar itu mengejar ke 2%. Mengejar ke 2% bahkan. Wow. Ya masih sekitar 500-an Mas. Kok dikit banget. 500 kurang lebih 500. Ya, kemarin ada yang kemarin itu 540 sekian miliar. Loh, dikit banget. Dan paling banyak itu Jatim itu 400 sekian sampai 500. Sebentar, dari 7 BUMD masih di lingkup berapa ya? Kemarin 60, 80 kalau PTPR baru. Iya. Yang lainnya ya BUMD. 7 BUMD nih. Labanya dari 7 ini di total 500-an miliar. 400 miliarnya dari Bank Jatim. Yang lain ini butuh transformasi, butuh inovasi, atau ngapunten butuh dibubarkan, Gus Atela. Saya bertanya, saya pada penasaran gitu kan. Kalau ada banyak anak muda, jadi masa kalau nggak itu bubarkan lagi, dukung itu. Karena ada bubarkan aja. Terus ini, kamu bisa nggak untuk melatih optimis? Bisa, monggo masuk. Nah, itu harus begitu toh. Iya, betul. Ya sebenarnya juga. Makanya saya katakan juga BUMD yang ada itu di antara semuanya, saya selain Bank Jatim yang ada itu di antara semuanya itu masih konvensional Mas. Walah, padahal sekarang maksudnya konvensional, nggak ngikuti zaman gitu. Di sosmed nggak ada jualannya gitu ya, maksudnya punya jualan. Separah itu. Ya ada sosmed tapi nggak ada yang menarik juga. Astaga. Dan yang di situ juga lebih banyak orang yang apa ya? Di atasnya gen milenial. Jadi boomer, seumuran bapak saya kalau kayak gitu. Maksudnya itu kita nggak lihat kayak, tapi apa ya? Kalau mau belajar untuk sesuaikan zaman, merangkul anak muda lah. Saya kira anak muda punya potensi banyak. Kenapa sih nggak dirangkul? Iya betul. Terutama dengan manajemen perusahaan, modal juga sudah ada penyertaan modal yang ada. Sehingga perlu adanya transparansi manajemen perusahaan dan juga untuk melaporkan keuangannya per triwulan. Kemudian bisa sebulan kita dilaporkan ke kita. Kan biasanya tahunan ini supaya cepat sehat gitu ya. Oke, kita bantu. Kita di provinsi itu, provinsi C itu menginginkan salah satu sampai kalau maksimal BUMD yang ada itu maksimal itu bisa sampai
2T. Bisa, lebih dari itu bisa. Ini masih 500 tapi Gus. Masih Ada jauh satu gitu kan. yang kayak gini. Ada satu seperti kasa usada. Pernah dengar kasa usada? Enggak pernah. Perban. Iya. Dengan perban itu yang dulu ada tulisan kasa usada itu. Perban master atau kesan saja untuk operasi. Itu juga punyanya perusahaan Provinsi Jawa Timur. Loh, kan harusnya survive kan sektor kesehatan. Alhamdulillah merugi. Astaga. Ada expect dong, padahal nggak expect. Iya. Ini kan juga perlu untuk menjadi sebagai pemerintah provinsi, menjadi apa, harus bagaimana kasa usada seperti ini aja. Misalnya saja itu bisa rugi dengan hasil produksi yang itu dibutuhkan. Sektor kesehatan, medisnya. Iya. Provinsi juga punya rumah sakit. Betul. Hal itulah yang salah satu menjadi tantangan. Kenapa? Otomatis manajemennya, pengelolaan BUMD-nya sangat tidak profesional dan tidak transparan. Kita push untuk, kalau bisa setiap bulan lah laporan ke kita, setiap bulan ke provinsi dan pengembangan, kita bisa bantu. Bisa naik. Ternyata BUMD sebagai salah satu poin untuk optimalisasi PAD ini tidak terlupakan sebenarnya Gus ya. Mereka yang melupakan diri mereka sendiri untuk inovasi. Maksudnya seperti itu, untuk inovasi, untuk selalu update ilmu. Jadi semakin menarik nih Mawar, kamu jangan kemana-mana deh. Semakin semangat karena menarik banget bahasanya. Tetap di podcast Suara Rakyat ya Mawar. Lanjut lagi ya Mawar, masih sama Vandal dan juga Gus Ataywa. Semakin seru bahasan kita Gus. Kita bicara soal BUMD. Vandal sebagai anak muda kelahiran 2002 itu masih di nama Mas? Saya masuk Gen Alpha ya. Saya kelahiran 2002 dan saya jadi pengen terlibat gitu loh. Anak muda saya pengen terlibat di BUMD. Kira-kira kontribusi apa nih yang bisa kita lakukan nih Gus? Yang paling penting itu anak muda untuk bisa terlibat di BUMD. Khususnya kalau memang di provinsi itu terlalu jauh, di kota jenengan dan nanti kabupaten yang ada, itu awasi BUMD. Ikut awasi apakah BUMD itu memang berjalan dengan baik atau tidak, atau orang-orangnya itu harus ada kepedulian. Kita nggak berharap anak muda saat ini itu juga merasa tidak peduli atau apatis terkait dengan BUMD yang ada di daerah kita di Jawa Timur. Kontribusi yang dilakukan salah satunya adalah mengawasi dan juga mengkritisi dan mengasih masukan. Kalau bisa masuk di BUMD itu. Kalau bisa masuk di BUMD itu. Dan ini juga kita dorong untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota, anak-anak muda yang ada di Jawa Timur ini, di daerah yang punya potensi itu dan punya kualifikasi dan profesional, masukan untuk menjadi direksi di BUMD itu. Bisa. Ada sudah yang jadi, yang seumuran saya lah misalnya yang jadi direksi di BUMD ada Gus? Ada anak perusahaan Mas ya. Anak perusahaan ya. Anak perusahaan ada, masih ada. Tapi ini tidak faktor anak muda dan tidaknya. Yang paling penting adalah punya kualifikasi keilmuan di bidang itu dan juga profesional, serta merubah mindset untuk tidak transparan. Harus transparan. Yang paling penting adalah di antara BUMD selama kita lihat kita selalu masukkan, kenapa sih nggak masukkan anak muda yang ahli digital? Kalau dengan mampu untuk menyesuaikan zaman dan mendigitalisasi dan mengintegrasikan antara BUMD satu, BUMD lain, jangan sampai tumpang tindih. Maksudnya BUMD antara kalau dia JGU, JWU yang ada urusan yang berhubungan dengan pembangunan, sudahlah divisi siapa, jangan tumpang tindih. Jangan dua-duanya menggarap hal yang sama. Betul. Harus seperti kan, contohnya seperti di beberapa BUMD juga seperti itu. Itu kan terintegrasi. Kalau ada banyak lah Jawa Timur ini anak muda yang ahli di bidang itu. Hire lah itu, kenapa sih tidak? Itu juga untuk meningkatkan potensi, mengoptimalkan BUMD. Ini dua sisi nih jadinya Gus.
dari sisi pemerintahnya nih ya, eksekutif legislatif harus mau membuka diri. Betul. Tapi yang anak-anak muda di luar sana ya kamu juga harus mau datang, nggak bisa kalau yang ini aja atau yang ini aja, ini harus kompak biar gitu kan. Betul. Biar bisa jadi satu gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk mancing interest atau keinginan dari anak-anak muda ini Gus, Vanhar itu kepikiran gini, mungkin nggak sih kita kan tadi kan dari 7 BUMD, 2 nih yang aman nih, yang 5 oke lah aman tapi tidak begitu aman gitu kan, mau bilang sakit kok sungkan gitu kan. Tapi bisa nggak ketika kita kayak bikin kompetisi ide bisnis untuk menyelamatkan 5 BUMD ini? Kok Vanhar rasa teman-teman kampus, teman-teman startup yang muda-muda itu akan tertarik untuk terlibat loh sebenarnya Gus? Itu menarik Mas itu. Itu bisa ya? Harus bisa. Secara regulasi memungkinkan Gus? Sangat memungkinkan. Oke. Sangat memungkinkan untuk menjadi direksi, menjadi kualitas bisnis yang ada dengan syarat-syarat yang ada, tidak berbeda lah dengan yang ada di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Bedanya cuma kalau BUMD ini ada kewajiban sosial untuk masyarakat Jawa Timur. Kemudian Bank Jatim juga ada kewajiban harus seperti pelatihan UMKM, penyertaan modal, itu harus ada untuk masyarakat Jawa Timur. Tapi terkait dengan bagaimana untuk pengelolaan BUMD, bagaimana untuk bisnis plan, itu juga berbeda bisnis plan juga arahnya kemana, potensi di mana, itu bisa untuk melakukan itu. Tentunya yang paling penting adalah orang-orang yang ada di situ juga punya, itu yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Bagaimana BUMN ya, BUMN itu bagaimana dikelola secara profesional dan transparan. Betul. Nah, namanya profesional juga orang-orang yang ada profesional ada di situ dan juga transparan dan tidak ketinggalan zaman. Dan itu juga harus diikuti oleh BUMD. Nggak jauh beda juga BUMN, tapi BUMD ini adalah untuk meningkatkan ya itu menarik. Bagaimana pemerintahan, jadi kami harapkan ya harus sampaikan di sini aja. Bisa Provinsi Jawa Timur, bisa kabupaten, kota, adakanlah kompetisi ini. Iya, itu akan jadi seru. Kalau dengan televisi yang mengadakan kompetisi terkait pengusaha, adalah kompetisi ini untuk membuat bisnis plan atau ide bagaimana BUMD ada di daerah kita itu bisa maju. Pemenangnya itu jadikanlah kualifikasi menjadi direksi. Itu lebih menarik, ide menarik. Itu menarik. Tapi secara regulasi aman ya itu diizinkan. Aman. Terus tantangannya apa supaya bisa terwujud tantangannya Gus? Kan biasanya kan kalau ide ini bagus, ini tantangannya nih analisa SWOT kan biasanya kayak gitu kan. Kalau menurut bisa analisa SWOT,
untuk BUMD itu seperti bisa naik menjadi PAD kita bisa optimal. Betul. Sampai kepada kita. Jangan-jangan sudah terpilih, apalagi udah merokok no info PLT kita nggak tahu, pas kita panggil, loh, itu kan dari direktur kemarin, yang repot juga. Agak musik gitu. Jadi selama ini teman-teman DPRD Jawa Timur itu tidak pernah melihat bisnis plan dari direktur BUMD. Di komisi saya masuk komisi A, masuk komisi C, saya belum pernah sama sekali. Tahu-tahu kemarin yang terakhir ada PLT dari apa itu mana satu perusahaan saya lupa ya. Ada PLT terus nyatut loh, saya kemarin kok ketemu di BUMD ini ya, saya PLT ini repot, kita juga nggak tahu. Iya. Terus calon-calon itu juga apa, calon-calon BUMD ini sebelum jadi keputusan sampaikanlah pada kita juga ikut andil, kita juga ikut berperan untuk supaya keinginan PAD optimal itu terwujud dengan adanya SDM yang menjadi mumpuni untuk sesuai dengan. Iya juga, karena akan jadi sia-sia bagus ketika sistem yang dirancang teman-teman DPRD ini sudah terwujud, tapi di sisi lain, di sisi mitranya kayak ya udah bahaya. Ini kan mindset yang berbahaya gitu kan, mindset ala kadarnya apa adanya itu jadi berbahaya banget gitu. Dan itu perlu untuk mau bilang dilawan itu kok terlalu keras, perlu untuk diarahkan ke jalan yang seharusnya gitu kan guys ya. Perlu diarahkan ke jalan yang seharusnya. Oke. Kalau kita bicara soal BUMD nih Gus, ketika kita bicara BUMD yang kedepannya ini tantangannya otomatis akan semakin liar lagi, akan semakin luas lagi. Terakhir harapan Gus Arto untuk BUMD di Jawa Timur dan anak-anak muda di luar sana, masyarakat Jawa Timur seperti apa? Teman-teman anak muda Jawa Timur ikut andillah untuk mengawasi dan juga ikut masuk di BUMD, tapi ingat tidak perlu menjadi pejabat dulu. Iya. Untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Timur bagi kemaslahatan Jawa Timur dan juga kabupaten-kabupaten dan kota sekitarnya. Tetap awasi dan juga tetap kritis, tapi niat satu, inginnya adalah bagaimana ekonomi di Jawa Timur dengan kita ikut andil semakin meningkat. Wah, bagus banget nih, karena kita memang harus berupaya bersama nih Gus ya. Kalau kamu pengen ekonomi di Jawa Timur semakin meroket, bedebun kalau kata orang-orangnya, nggak bisa sendirian. Kamu juga harus terlibat. Banyak caranya, salah satunya adalah dengan cara kamu join ke BUMD seperti yang tadi sudah diceritakan Gus Atoela. Banyak caranya gitu kan. Kamu bisa ikut mengawasi, kamu bisa ikut terlibat langsung, kamu bisa kasih kritik yang membangun di sosmed gitu kan. Salah satu yang cara lainnya adalah kamu share episode ini, kamu share ke manapun seluas-luasnya. Karena apa? Supaya makin banyak yang tahu. Kalau makin banyak yang tahu, BUMD akan semakin banyak yang ngawasi, jadinya bisa semakin optimal. Gitu Gus Atoela ya. Like juga, subscribe jangan lupa, itu penting supaya kamu bisa dapat update dari podcast-podcast Suara Rakyat selanjutnya. Terima kasih anyway, Gus Atoela. Insight-nya luar biasa banget, saya jadi pengen daftar BUMD. Silahkan Mas daftar Mas. Iya, karena semenarik itu ternyata. Thank you anyway, Panar pamit, Gus Atoela pamit. Have a good day, bye bye.